Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Daniel 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, di pagi yang indah ini, yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi ini boleh menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Daniel 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Kekuasaannya Kekal. Kaparentanna tontong sailakona. Salah satu penglihatan yang dialami oleh Daniel pada masa pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, ialah tentang 4 binatang dan anak manusia. Keempat binatang menggambarkan kerajaan dunia yang saling menaklukkan dan pada waktunya akan berakhir. Sedang anak manusia, gambaran dari sosok yang kepadanya, yang lanjut usia atau Allah sendiri memberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kuasa sebagai raja, yang kepadanya bangsa-bangsa akan datang mengabdi.
Kepada anak manusia itu diberi kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Anak manusia dalam penglihatan Daniel nampaknya merujuk pada peran seorang juru selamat, bukan hanya atas Israel yang hidup dalam pembuangan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Apa yang dilihat oleh Daniel itu tentang anak manusia dalam keyakinan Kristen menunjuk pada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam Injil kerap kali menyebut dirinya sebagai anak manusia yang datang untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga, kepada kuasa kerajaan yang kekal. Kalau anak manusia dalam penglihatan Daniel itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah dan Mesias, maka menjadi tugas gereja untuk melanjutkan berita tentang kerajaan sorga yang kekal itu kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa dapat mengenalnya dan percaya kepadanya sebagai Raja di atas segala raja. Dapat kita bandingkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan juga dalam Wahyu 17 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 16. Yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36. Kehadiran Yesus Kristus sebagai anak manusia ataupun sebagai anak Allah, Raja yang diurapi untuk menyatakan babak baru dalam kehidupan manusia, yang mana kerajaan Allah, kerajaan sorga dinyatakan menjadi kabar baik yang harus terus berkumandang dari gereja yang diutus dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa, mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua yang mendengarkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau datang berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan hadir di dalam kehidupannya, menolong sehingga saudara kami boleh memperoleh kesembuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur Tuhan bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan
Berkati orang tua kami. Anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik. Sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia yang indah yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan. Mari Tuhan memberkati pertumbuhan anak kami, baik secara fisik maupun iman Tuhan. Anugerahkan juga hikmat kepintaran di dalam menjalani pendidikannya Tuhan. Sehingga anak kami boleh bertanggung jawab dengan baik di dalam menjalani pendidikannya. Kami pun juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang di dalam mencari pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Berkatilah Tuhan agar mereka juga memperoleh pekerjaan di dalam menjalani kehidupannya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing, mari Tuhan berkati kami semua. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.